Mari sama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita, hati kita, pemikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membuka Alkitab kita, di brosur sudah disebarkan di grup WLG, situ memberikan tema yaitu apakah jati diriku sebagai pengikut Kristus. Saya ulangi sekali lagi, apakah jati diriku sebagai pengikut Kristus? Mari sengaja kita untuk mempertanyakan pertanyaan ini dalam pribadi kita masing-masing. Begitu Bapak Ibu, saudara-saudari, kita pertanyakan, apa jati diri kita sebagai pengikut Kristus? Apakah jati diri kita sebagai pengikut Kristus? Terkadang di masa-masa sekarang orang lebih cenderung mengetahui jati diri itu hanya sekedar lahiriah. Ketika kita bisa marah, itu jati diri kita. Ketika kita sering menangis, itu jati diri kita. Tapi yang menjadi jati diri yang sebenarnya, yaitu kita sebagai pengikut Tuhan, adalah menjadi terang. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Matius pasal 5 ayat yang ke-16, satu ayat saja. Kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Matius pasal 5 ayat yang ke-16 berkata sebagai berikut. 1, 2, 3. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perkataan ini adalah perkataan Tuhan Yesus dalam pengajarannya atau dalam khotbahnya di bukit. Ini adalah salah satu khotbah atau pengajaran yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang ada pada saat itu. Nah, kita kembali kepada tema kita, yaitu apakah jati diriku sebagai pengikut Kristus. Dalam KBBI dikatakan jati diri adalah gambaran atau keadaan khusus seseorang. Jati diri adalah gambaran atau keadaan khusus seseorang. Ini bisa berarti identitas, inti jiwa, semangat, daya gerak dari dalam atau spiritual. Jadi jika kita ketika kita melihat arti dari jati diri dalam KBBI, kita bisa menarik kesimpulan bahwa jati diri adalah suatu hal yang ada dalam diri kita. Diri Bapak Ibu, Saudara dan saya. Itu jati diri. Yang meliputi karakter, sifat, watak, dan kepribadian. Jadi, jati diri itu secara alami sudah ada dalam diri kita. Begitu kita yang muda, atau kita yang sudah dewasa, orang tua, sudah memiliki anak atau belum, jati diri itu sudah ada dalam diri kita sebagai
manusia. Apalagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jati diri kita itu sudah ada. Kita bisa melihat apakah jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Yang pertama adalah jati diri kita yang pertama adalah serupa dan segambar dengan Allah. Itu kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 1 ayat yang ke-26. Allah telah merencanakan penciptaannya kepada manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Artinya kita segambar dan serupa dengan Allah. Itulah jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Ketika kita tidak memiliki jati diri lagi, segambar dan serupa dengan Allah, berarti bukan Tuhan yang membuat itu, tetapi diri kita sendiri. Yang membuat kehilangan jati diri kita adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan. Terkadang kita yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita marah, kita mengatakan, itu jati diri saya. Padahal kita sebagai pengikut Kristus bukan jati diri kita. Ketika kita sakit hati, itu bukan jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Ketika kita disinggung sedikit, kita tersinggung. Ketika kita diceritain orang, kita marah, kita dendam. Apakah itu yang dimaksud dengan jati diri kita sebagai pengikut Kristus? Jati diri kita yang sebenarnya yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Berarti jauh dari sakit hati, jauh dari keputusasaan dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Kita tidak akan ada dalam hidup kita putus asa untuk mengikut Tuhan. Itulah jati diri kita sebagai orang percaya. Yang kedua adalah apakah jati diri kita sebagai pengikut Kristus? Itu harus menjadi terang atau menjadi teladan. Itulah jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Karena ketika Tuhan telah menunjukkan keteladanannya, nah kita sebagai pengikut Kristus atau orang yang sudah percaya kepada Tuhan, jati diri kita mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan sudah katakan, apa Tuhan yang sudah Ia perbuat dalam kehidupan kita. Itulah jati diri kita. Serupa dan segambar dengan Allah dan menjadi terang. Artinya terang ini banyak hal. Kita menunjukkan apa yang menjadi karakter Kristus dalam diri kita. Kita bukan hanya menunjukkan kepada mungkin orang tua kita, teman-teman dari kita, tapi seluruh di dunia ini kita harus menunjukkan bahwa dalam diri kita ada karakter atau ada jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Nah, jati diri kita ini telah hilang ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, pertanyaan saya sekarang, kita harus mendapatkan kembali. Nah, mengapa kita harus mendapatkan kembali jati diri kita yang telah hilang? Yang pertama yaitu karena kita ini ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita ada bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena orang tua kita, tapi semata-mata karena Tuhan. Orang tua kita sebagai alat supaya kita ada di dunia ini. Jadi jangan terlalu kita membanggakan, saya ada karena diri saya sendiri. Saya ada karena orang tua saya. Tapi yang harus kita pikirkan dan tanamkan dalam diri kita masing-masing, kita ada, kita boleh mendapatkan jati diri kita yang sebenarnya. Itu semua karena Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus mendapatkan kembali jati diri kita sebagai pengikut Kristus? Karena kita adalah anak-anak. Anak-anak siapa? Anak-anak Yesus Kristus, anak-anak Allah. Jadi kita harus berusaha mendapatkan kembali jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Karena kita adalah
anak-anak Allah, bukan hamba. Maksudnya hamba kalau secara rupiah ada tuannya. Jadi hamba ini apa yang diperbuat tuannya belum tentu ia ketahui. Tetapi anak dan bapak pasti ada komunikasi yang baik. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Berarti ada hubungan yang baik antara kita dengan Allah atau antara Allah dengan kita. Kita disebut anak-anak Allah. Makanya kita harus berusaha mendapatkan kembali jati diri kita sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang percaya. Dan yang ketiga, mengapa kita harus mendapatkan kembali jati diri kita? Karena kita adalah pengikut Kristus. Bukan pengikut setan. Atau pengikut orang tua. Atau pengikut roh nenek moyang dan lain sebagainya. Kita adalah pengikut Kristus. Amin. Saya yakin kita yang ada di tempat ini, yang mengikuti Zoom ini adalah pengikut Kristus. Amin. Kita boleh meluangkan waktu kita untuk melaksanakan persekutuan. Berarti kita adalah pengikut Kristus. Mendapatkan kembali jati diri kita, harus ada usaha yang harus kita lakukan. Harus ada pengorbanan yang harus kita lakukan ketika jati diri kita sudah hilang. Nah, pertanyaan saya yang ketiga yaitu bagaimana kita mendapatkan kembali jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Jati diri kita yang telah hilang. Bagaimana kita mendapatkan kembali jati diri kita sebagai pengikut Kristus? Yang pertama, tidak ada kata lain selain kata bertobat. Bertobat berarti kita kembali kepada Tuhan. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita sering marah-marah. Atau kita sering egois. Mungkin bapak-bapak sudah sering kecewakan istri. Atau mungkin ibu-ibu kecewakan suami maupun kecewakan anak-anak. Anaknya sendiri. Maupun kita sebagai pemuda-pemudi. Mungkin kita kecewakan orang-orang yang di sekitar kita, teman kita, kawan kita. Yang pertama adalah kita harus bertobat. Pertobatan bukan hanya seminggu sekali atau sebulan sekali, setahun sekali. Tapi pertobatan itu kita harus bangun setiap hari. Ketika kita masih diberikan kesempatan, itulah waktu kita untuk bertobat kembali kepada Allah. Begitu Bapak Ibu, Saudara dan saya, kita membangun kembali relasi kita. Kita harus mendapatkan kembali jati diri kita yang sebenarnya sebagai pengikut Kristus. Berarti kita harus bertobat. Ya ada cara lain selain kita bertobat. Kembali kepada Tuhan. Bukan kembali kepada orang tua atau kembali kepada mantan. Kembali kepada roh nenek moyang dan lain sebagainya. Tapi kita kembali kepada Tuhan. Mengapa kita kembali kepada Tuhan? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang membuat jati diri kita. Tuhan yang membuat kita. Tuhan yang menciptakan kita. Berarti kita harus bertobat kembali kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus mendapatkan kembali jati diri kita sebagai pengikut Kristus? Yaitu kita harus mengenal dan percaya dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mengenal Tuhan bukan berarti kita, misalnya kita secara manusia kita baru bertemu pertama kali. Misalnya saya dengan si A atau si B baru pertama kali ketemu, kenalan. As itu sudah, nggak ada kabar lagi. Tetapi Tuhan mendapatkan kembali jati diri kita, kita harus mengenal dengan sungguh-sungguh. Berarti harus membangun komunikasi, membangun persekutuan kita dengan Allah. Membangun relasi kita yang sudah rusak. Kita harus mendapatkan kembali jati diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itu yang harus kita dapatkan kembali. Nah, ketika kita telah mendapatkan kembali jati diri kita, ada banyak hal yang harus kita lakukan.
Yang pertama yaitu sesuai ayat kita, yaitu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Berarti kita secara pribadi harus bisa menjadi penunjuk jalan. Artinya penunjuk jalan, kita boleh memancarkan terang, memancarkan kasih, memancarkan kesabaran, memancarkan damai sejahtera, memancarkan buah roh. Karena itu adalah jati diri Kristus. Nah, jati diri Kristus itulah yang harus kita ikuti. Agar jati diri kita bisa kita dapatkan kembali. Jadi kita harus menjadi penunjuk jalan. Ketika ada orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Nah, kita sebagai pengantara, bagaimana kita bisa memancarkan terang. Jadi terang bukan dalam diri kita, tetapi terang itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana terang Tuhan ini kita bisa pancarkan? Berarti kita harus bersih. Ibaratnya kalau cermin, jika kotor, penuh debu, kalau dipantulkan cahaya, pasti cahayanya tidak akan bisa memantulkan. Tetapi ketika cermin itu bersih, tanpa debu, ketika dipantulkan atau dipantulkan cahaya, pasti pantulannya itu akan menyebar. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kristus telah memancarkan terangnya. Nah, sekarang bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memancarkan terang itu agar terang itu bisa dilihat. Bukan hanya kita yang melihat, tapi semua orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin suami, istri, anak-anak, keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya. Bagaimana supaya mereka bisa melihat? Dan di sini dikatakan supaya mereka melihat. Nah, bagaimana supaya mereka melihat? Nah, kita harus bersih. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Meskipun hidup kita sebagai manusia ini punya tendensi untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan dosa. Tetapi kita tetap harus berusaha membangun mesbah doa dengan Tuhan. Yaitu bertobat tadi yang saya katakan, pertobatan setiap hari. Jangan pertobatan 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali, tetapi setiap hari. Itulah perjuangan kita, usaha kita untuk membuat diri kita bersih. Agar orang-orang di sekeliling kita bisa melihat, wah, ada terang. Artinya ada kasih, ada damai sejahtera yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita perbuat. Sehingga mereka juga bisa, orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan kasih yang berasal dari Tuhan. Nah, ketika kita telah mendapatkan kembali jati diri kita, kita harus benar-benar berkorban. Bukannya sekedar berkorban materi. Kita berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran, perasaan kita pun kita korbankan. Mengapa saya katakan perasaan kita harus kita korbankan? Karena kita masih di dunia, masih banyak omongan-omongan orang yang mungkin ya anggap aja hal-hal yang mungkin yang sekedar enak didengar. Tapi kita mengorbankan perasaan kita, berarti kita harus rela untuk tidak sakit hati. Karena kita mungkin punya cenderung bisa sakit hati. Tetapi usaha kita harus ada, yaitu tidak boleh sakit hati. Tidak boleh kecewa, meskipun kekecewaan itu bisa kita rasakan. Tapi harus ada usaha kita. Nah, marilah kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita dapatkan kembali jati diri kita yang sebenarnya sebagai pengikut Kristus. Yaitu kita harus menjadi teladan. Bukan teladan sakit hati, tetapi teladan yang berasal dari Tuhan. Ketika Tuhan telah memberikan kasih-Nya, berarti kita juga harus memberikan kasih kepada orang lain.
bukan hanya kepada orang lain. Bagaimana kita bisa menerapkan kasih itu kepada orang lain? Kalau kasih itu kita tidak terapkan dalam diri kita, berarti kita adalah seorang pembohong. Tetapi kasih itu harus kita terapkan dalam hidup kita sendiri, dalam diri sendiri. Setelah itu baru kita lakukan kepada orang lain. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kita agar kita mendapatkan kembali jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Pertanyaan saya yang terakhir, apakah kita siap mendapatkan kembali jati diri kita sebagai pengikut Kristus? Jawabannya ada pada diri kita, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Ucapan syukur kami selalu naikkan dalam hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mendasari persekutuan kami di Zoom ini. Karena firman yang telah kami dengarkan secara bersama-sama boleh termeterai dalam setiap kehidupan kami, dalam hati kami, sehingga kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami bisa menunjukkan, kami bisa menanamkan jati diri kami sebagai orang atau sebagai pengikut Kristus yang sebenarnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.